Setelah kita marah, baru dah supirnya itu ada, mobilnya sudah ada dari lama, hampir 2 jam lah. Kemudian saya bikin Yayasan Suara Hati Kita tahun 2013, ya orang yang hidup. Jadi kalau ada yang meninggal, ya udah kasih mobilnya, kasih supirnya, kasih bensinnya, berarti kewajiban saya sebagai muslim sudah gugur. Begitu juga dengan orang yang sakit. Dengan orang sakit itu wajib hukumnya, bukan sunnah ya Ustaz, kamu masalahnya. Jadi ya udah, itu mobilnya, itu supirnya, selesai. Jadi kewajiban saya sudah selesai. Kemudian kenapa ini mobil juga saya namakan Merdeka? Merdeka artinya bebas biaya. Untuk wilayah Anyer, Mancak, Bojonegara, Serdang. Jadi katanya begini, kata Ustaz Nyahel, kalau mau makan durian kecium tetangga, wajib dikasih ke tetangga tuh. Jangan cuma baunya aja. Jadi kita cuma tidak menggarap cuma Cilegon, tapi ada Anyer, Mancak, Bojonegara, Serdang. Padahal itu di Kabupaten Serang. Ya, alhamdulillah. Jadi hari ya, karena saya besar di Merak, saya merasa orang Merak. Ya, tapi melihat situasi kondisi saat ini Cilegon seperti ini, maka untuk membantu masyarakat Cilegon, tidak ada pilihan lain yang bisa membantu masyarakat Cilegon itu adalah dengan mengganti kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan atau tidak pro rakyat. Yang bisa mengganti itu namanya wali kota. Paham maksudnya? Teman-teman paham ya? Jadi artinya secara pribadi saya ini nggak kepikiran. Tapi bagaimana membantu masyarakat secara luas ini adalah dengan cara apa? Rebut kekuasaannya supaya kita bisa katakanlah merubah kebijakan-kebijakan yang selama ini kebijakannya adalah tidak sesuai dengan pro rakyat. Itu poin pertama. Biar teman-teman tahu. Jadi maksudnya gini, kalau saya aja secara pribadi ingin berjuang kepada masyarakat itu mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, setiap malam pulang jam 2 pagi. Tuh, masyarakat Cilegonnya kalau nggak peduli dengan dirinya sendiri, seperti apa? Yang kita pikirkan hari ini adalah teman-teman yang masih muda ini nanti punya anak, nikah. Anaknya gimana, mau dikasih makan apa? Sekolahnya di mana? Ini kita harus pikirkan bareng-bareng nih. Kalau saya tadi Pak Edi udah bilang bahwa insya Allah keluarga saya udah cukup selesai. Tapi tadi kalau jiwa pejuang, cucu pejuang, cicit pejuang, gak mungkin katakanlah keturunan macan jadi kucing. Impossible. Ya. Jadi kalau melihat situasi kondisi saat ini, kata orang Purwakarta pernah ngomong sama saya, wes Pak Heldi mah kita percaya, uang padem, uang mati baik urusin sama Pak Heldi, gimana kita hidup? Udah pasti urusin. Kalau mati aja diurusin, ya nanti ya. Logikanya begitu. Semua orang nggak ada mau urusin siapa yang orang mati. Kalau orang politik berpikirnya apa? Uang mati berkurang, suara saya 1. Tapi ini diurusin kembali. Ini fakta. Ya, saya cuma menjalankan apa yang para ustadz, para habaib bilang apa. Jikalau orang-orang baik tidak mau berpolitik, maka orang-orang jahatlah yang akan menguasai politik. Jadi Kaltek ini sering banget dari zaman dulu, saya mau bukan orang politik, saya mau, gak bisa begitu. Kita ini hidup di ranah yang namanya hukum. Hukum itu adalah politik. Kenaikan listrik hari ini adalah karena keputusan politik. Kenaikan harga bensin karena keputusan politik. Contoh namanya, berapa banyak sekarang korban nyawa, mahasiswa dan yang lain. Betul nggak? Karena ada undang-undang, ada produk yang mungkin menurut mereka semuanya dan menurut kita itu apa? Itu tidak sesuai dengan. Jadi untuk merubah Cilegon cuma ada 2 syarat. Yang pertama menangkan legislatifnya, alhamdulillah sudah ada 4 kursi. Yang kedua adalah menangkan eksekutifnya, yaitu wali kota. Tuan dari pribadi saya, kebanyakan dari lahan kerja di Taman Sari dan sekitarnya itu di sini mereka kebanyakan pada nafsi-nafsi, Pak. Dia tidak mengutamakan pemuda-pemudinya untuk
mencari sebuah pekerjaan. Ya, apa yang dilakukan Pak Slamet tadi, saya setuju. Itu yang saya pikirkan tadi. 20 tahun kota Cilegon begini, terus lurus 650%, 650%, 650%, mau sampai kapan? Ya, apa yang dilakukan Pak Slamet tadi, saya setuju. Itu yang saya pikirkan tadi. 20 tahun kota Cilegon begini, terus lurus 650%, 650%, 650%, mau sampai kapan? Yang kaya. Karena selama ini saya melihat di Cilegon ini yang kaya, yang miskin memang miskin. Karena secara pendidikan dia tidak bisa bersaing karena biayanya mahal. Itu poinnya. Karena pendidikan akan berdampak kepada pengangguran, nganggur miskin bisa terjadi yang namanya kriminalitas. Kemudian saya melihat lagi bahwa ya pelayanan rumah sakit kita, RSUD kita ya menurut saya sosok aja, biasa-biasa aja. Saya kepengen ada seperti Kabupaten Bantaeng, rumah sakitnya itu ada 8 lantai. Pelayanan kesehatannya sangat luar biasa. Jadi kita kepengen sebetulnya kalau Kabupaten Bantaeng bisa, Cilegon sih harusnya lebih bisa. Ya, artinya tinggal telepon, dokter 24 jam datang ke rumah. Ya, karena orang sakit jarang sekali bisa ke rumah sakit karena tinggal jemput doang, sama kayak Yayasan Suara Ketika. Nah, terus kemudian dari sisi yang lain, nah ini dia nih. Pengangguran kita cukup banyak, Pak. Rata-rata nasional itu 5,34, rata-rata Banten 8,52, rata-rata Cilegon sekarang 9,33%. Jadi lebih tinggi daripada rata-rata Banten. Belum ditambah yang 2.400 kemarin di PHK. Jadi cukup tinggi. Ya, otomatis ini menjadi PR kita bersama sebetulnya. Ya, terus kemudian saya melihat lagi UMKM itu contohnya apa? Contohnya kalau kita dari Lampung menuju ke Cilegon, menuju ke Merak, pasti banyak oleh-oleh sepanjang jalan. Mau kemplang, mau apa. Tapi kalau kita sampai di Merak, kita ini sekarang bingung mau beli oleh-oleh apa buat saudara kita di Lampung. Ya ada dodol Garut. Ya yang kawinan hari ini baru ketemu rame saya. Jadi UMKM menurut saya harus ditingkatkan. Dan untuk mengurangi pengangguran ada 2 solusi. Yang pertama solusinya adalah setiap industri menurut saya harus ada BLK, sehingga yang tadi itu yang nganggur itu bisa ingat sekali ya, seperti Garut itu ada kampung katakanlah di mana kampung itu semuanya bisa nyukur semua, makanya terkenal banget orang-orang Garut tuh. Sekarang itu kan di mana-mana mahkota itu di mana-mana di Cilegon ini, karena memang mereka keluar dari daerahnya dan ternyata mereka bisa hidup cuma modal kelapa doang sebetulnya. Nah di Cilegon ini sebetulnya banyak apa? Ibu-ibunya kasihan. Kenapa? Ibu-ibunya nggak kerja, suaminya nggak kerja. Tingkat perceraian kita cukup tinggi pastinya. Ya, karena apa? Karena tadi ibunya suaminya nggak kerja, istrinya nggak kerja, pulang nggak bawa duit, ribut lagi. Masalah ekonomi terus kita nih sekarang. Situasi harus diselesaikan. Nah, menurut saya, mohon maaf ini Pak ya, rasanya cukup lama ini kita nih. Udah 20 tahun. Dan sekarang adalah momentum di mana momentum ini kalau teman-teman pengen perubahan atau mau begini-begini aja silahkan. Kalau pengen berubah ya sama seperti kemarin juga kan, kita pengen perubahan ternyata kan ibaratnya belum menang kemarin ya di 02 gitu loh. Ada yang 01 juga pengen tetap, itu kan hak konstitusi kita masing-masing. Cuma pertanyaannya adalah ya seperti banyak nih kasihan di musim kering Cipala pasti kekeringan terus nih, di Grogol lagi ya. Belum kalau musim hujan, banjirnya terus di sini nih, nggak selesai nih. Ya, saya nggak tahu nih, emang tidak mau diselesaikan atau memang nggak bisa diselesaikan. Pertanyaannya nggak mau atau nggak bisa. Ya kayak di sumur di sini namanya Batu Bolong buktinya pada saat itu kita bisa selesaikan. Artinya sekarang Batu Bolong sudah punya air sekarang. Pada saat dulu kebanjiran, kekeringan ya. Sekarang sudah punya air, alhamdulillah. Sudah rame. Coba. Tuh. Ayo, coba. Oh enggak katanya Pak. Saya dulu aja ya, bikin spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Heldi yang saya